Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Di podcast Pendidikan Islam Santai. Nah, di sini saya Anissa Karina Berusbayang dan di samping saya. Tika Usuhamdiki. Nah, di sini kita ada kedatangan narasumber. Sini. Nah, narasumber boleh dong perkenalkan namanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ibrahim. Oke, sebelumnya terima kasih kepada host Karim dan Atika sudah mengundang saya ke dalam podcast ini. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol santai dengan Bang Ibrahim, boleh dipanggil Bang Ibrahim ya, dengan judul implementasi nilai-nilai hakikat masyarakat dalam perilaku sosial siswa. Selamat menonton. Baik saudara Rizky, menurut Anda apa manfaat pendidikan agama Islam bagi pelajar seperti kita? Oke, menurut saya pribadi ya, manfaat agama Islam itu untuk pelajar seperti kita itu sangat bermanfaat, terutama itu kayak untuk perilaku kita itu sangat berpengaruh karena dia itu akan mencerminkan akhlak kita di lapangan dan juga keseharian kita gitu, dan juga itu akan menanamkan nilai dalam hati kita, misalnya menolong orang, maksudnya juga seperti tidak bersifat sombong atau angkuh gitu. Pokoknya agama ini sebagai dasar lah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus kan saudara Rizky, bagaimana kita menanamkan sifat-sifat itu ke anak-anak sekarang gitu? Untuk hal itu yang paling penting sih sepertinya faktor orang tua ya. Cara mendidik orang tua dari kecil itu sangat penting. Apalagi yang menjadi kasus yang terjadi sekarang sering terjadi, yaitu ketika orang tua terlalu sibuk kerja, jadi anak-anaknya itu tidak terdidik gitu. Dia hanya mendapatkan pelajaran di sekolah karena di sekolah kan kita tahu sendiri lah, di sekolah itu guru mendidik siswa itu secara keseluruhan gitu, nggak untuk individual masing-masing. Jadi yang paling penting itu faktor dari orang tua itu sendiri, cara mendidiknya itu dari kecil seperti apa gitu. Ya langkah bagusnya ya dididik secara agamis gitu dari kecil. Seperti sholatnya ini tidak diajarkan dari kecil, mengaji gitu. Jadi selain faktor orang tua apa lagi? Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Misalnya di lingkungannya ini dia ini lingkungannya dekat dengan masjid gitu, masjid terus ada pesantren gitu. Terus teman-temannya di situ rata-rata beragama Islam, terus di situ rata-rata penduduknya itu sangat fanatik dalam hal agama gitu. Jadi ini membuat si anak itu cenderung mengikuti acara-acara yang sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar itu, baik itu seperti acara-acara pengajian, mungkin maulid nabi atau hal lainnya yang berkaitan tentang agama. Berarti pendidikan agama Islam tidak berfokus sama teori aja, tapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Rizky? Iya, jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan di teorinya, tapi dalam hal penerapannya. Karena kalau cuma teori-teori aja, semua orang juga bisa. Tapi yang paling penting dalam kehidupan itu yaitu penerapannya. Yaitu misalnya kita tahu sholat itu apa, tapi kalau nggak kita laksanakan, ya gimana, sama aja bohong gitu ya kan. Jadi yang paling penting dan paling utama itu adalah penerapannya. Nah, jadi bagaimana proses internalisasinya? Kenapa anak itu mau melakukan itu bukan hanya karena perintah? Kan seperti yang Rizky bilang tadi kan, tunggu kan lingkungan keluarga, kan otomatis orang tuanya itu kan menyuruh dia gitu kan. Kayak mana anak ini supaya nggak disuruh baru dia mau melakukan itu? Oke, sebenarnya yang tadi saudari maksud itu ini, maksudnya kenapa dia harus ini, nggak harus diperintahkan tapi timbul dari dirinya sendiri gitu. Oke, jadi gini, awalnya itu memang dididik ya, cara mendidiknya ya. Misalnya cara mendidik orang tuanya dari kecil. Lama-kelamaan dia tuh akan timbul rasa sendiri yang untuk melaksanakan sendiri tanpa perintah gitu. Jadi sudah seperti rutinitas dan kewajiban gitu. Ketika dia tidak melakukan itu, dia seperti dia merasakan seperti ada yang kurang gitu dalam hidupnya. Jadi memang yang paling berpengaruh itu cara mendidiknya dari kecil sih. Cara mendidiknya kecil itu membuat dia terbiasa gitu akan hal itu. Apakah saudara Rizky itu ada pengalaman tersendiri? Ya jujur saya dari kecil dididik secara agamis. Maksudnya dari kecil maksudnya dari sebelum TK juga udah diajari sholat, ngaji dan lain-lain. Apalagi waktu kecil SD itu aku orangnya pernah bercita-cita jadi ustadz lah. Jadi ya aku dulu saking fanatiknya sama agama, aku
berpikiran bahwa bahwa dunia itu tidak penting, agama itu yang paling penting dan ilmu akhirat itu yang paling penting. Jadi sebenarnya di situ memang salah juga, karena memang yang penting itu kita ngambil dunianya, kita ngambil akhiratnya juga. Tapi dengan satu panduan, yaitu panduan agama. Terus kan Rizky, hambatan apa yang sering kamu lihat ketika untuk menanamkan nilai-nilai itu di sekolah dasar? Hambatan yang paling berpengaruh itu biasanya faktor lingkungan dan teman sebaya. Karena dengan teman sebaya itu seperti mengajak kita untuk tidak sholat, tidak mengaji gitu, atau melakukan hal-hal negatif lainnya. Kadang-kadang walaupun kita tahu itu salah, tapi karena faktor teman sebaya ini kita jadi ikut gitu. Karena semua orang juga pasti inilah ngerasain faktor teman sebaya itu seperti apa gitu. Memang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tapi yang paling penting menurutku yang hambatannya itu faktor teman sebaya. Apa makna nilai-nilai ini dalam konteks sekolah? Oke, nilai-nilai dalam konteks sekolah ini bisa dibilang seperti prinsip keyakinan yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh siswa gitu, untuk menciptakan proses belajar yang positif dan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Itu sih. Apa contoh konkret yang mencerminkan nilai-nilai itu? Oke, contoh konkretnya itu contohnya seperti tanggung jawab. Tanggung jawab ini seperti dia mengerjakan tugasnya setiap hari gitu. Dan contoh lainnya itu disiplin. Disiplin yaitu seperti dia datang sekolah selalu tepat waktu dan tidak terlambat. Terus kan Rizky, apa hambatan dan tantangan biasanya yang hambatan dan tantangan yang dihadapi nggak sih? Terus kan Rizky, apa tantangan dan hambatan yang sering kita hadapi dalam menanamkan nilai-nilai itu tadi semua? Oke, hambatan yang sering kali terjadi itu sebenarnya seperti siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Mungkin cara mendidik orang tuanya di rumah itu memang berbeda-beda gitu. Tapi itulah kadang tugas kita sebagai guru itu untuk menyatukan semua agar dia bisa sama rata gitu. Jadi memang hambatan yang sering terjadi kadang itu memang dari karakternya masing-masing, tapi memang juga faktor lingkungan di sekolah, mungkin teman-temannya dia seperti apa gitu, itu juga sampai. Sekian pembahasan kita pada hari ini bersama narasumber Rizky Ibrahim. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.